Nah, ini akhirnya kita bisa memahami ya lebih jelas tentang makna bakat. Jadi, bakat bukanlah profesi, profesi itu adalah bidang bakat. Bakat bukanlah kemahiran, kemahiran itu adalah merupakan keterampilan hasil dari asahan dari bakat, ya, sifat yang diasah akhirnya menjadi keterampilan. Bakat bukanlah hobi, ya, bakat adalah sifat. Ini. Jadi ini perlu kita ketahui di sini. Jadi tugas kita orang tua adalah mengenal keunikan anak. Ya, apa uniknya di situ? Nih. Terus kemudian setiap anak itu memiliki bakat unggul dan bakat lemah. Setiap anak ini memiliki bakat unggul dan bakat lemah. Nah, apakah zaman dulu, zaman Rasulullah SAW juga terjadi hal seperti ini? Ya, sehingga Rasulullah itu mengenal kekurangan sahabat, kemudian mengenal kelebihannya. Ya, ini antara lain sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Ya, sahabat Abu Dzar. Sesungguhnya aku itu melihat kamu itu lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Sesungguhnya aku itu menyukai sesuatu, ya, untukmu yang aku sendiri menyukai untuk diriku sendiri. La ta'ammaranna ala isnain. Janganlah kamu itu memimpin dua orang. Ya. Wala tawalayanna mala yatimin. Dan janganlah kamu itu mengurus harta anak yatim. Nah, sekilas kita mungkin menduga-duga kenapa sahabat mulia semulia Abu Dzar itu dilarang oleh Rasulullah untuk memimpin dan dilarang untuk ngurus harta anak yatim. Sekilas kadang-kala kita berpikir beliau tidak jujur. Sekilas, ya. Tapi ternyata itu tidak benar. Ya. Dan di sisi lain itu kelemahan, itu adalah kelemahan dari sahabat Abu Dzar yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Tapi setiap orang yang punya kelemahan pasti punya kelebihan. Apa kelebihan Abu Dzar? Di sabda Nabi SAW yang lain, ya, ma aqallatil ghabra, ya, wala adzallatil khadra. Tidak ada, ya, orang yang di atas bumi ini dan yang di bawah bumi ini min rajulin dari orang laki-laki, ya, asdaqo lahjatan min Abi Dzarin. Tidak ada yang perkataannya lebih jujur dibandingkan Abu Dzar. Nih. Jadi bisa kita katakan bahwa Abu Dzar memiliki kelemahan dalam apa? Al-amr. Ini, yaitu dalam memerintah, dalam memimpin. Tapi ternyata Nabi SAW menunjukkan kelebihan Abu Dzar, yaitu apa? As-sidqu, yaitu beliau adalah orang yang paling jujur, mudah sekali menerima kebenaran. Dan ini juga dimiliki oleh sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau diberi julukan As-Siddiq karena memang itulah keunggulan beliau. Ini. Nah, mungkin juga anak-anak kita yang bisa memiliki kecondongan sifat yang mirip dengan sahabat-sahabat yang mulia ini, yang akhirnya kita bisa mengambil contoh teladan dari sahabat-sahabat mulia ini untuk dikembangkan kepada anak-anak kita yang ternyata memiliki kemiripan sifat ini. Nah, ini antara lain kalau kita bicara bakat terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Belum lagi kita bicara di Al-Quran, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Musa alaihissalam ketika mau mendatangi Fir'aun, beliau itu khawatir Fir'aun itu tidak menerima apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau dakwahkan. Beliau merasa bahwa tidak fasih dalam menyampaikan, ya, dalam berkomunikasi nggak fasih. Akhirnya apa? Beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Harun itu membantu beliau. Ternyata Nabi Harun itu lebih fasih dalam berbicara. Akhirnya kekurangan yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam ditutupi, dibantu, disiasati oleh Nabi Harun yang fasih dalam berbicara. Nah, di sisi lain, di ayat yang lain kita sudah paham bahwa beliau Nabi Musa alaihissalam adalah sosok pribadi yang kuat, al-qawi, fisiknya kuat, sekali pukul orang mati. Ini sisi kelebihan dari Nabi Musa alaihissalam.
Nah, terus kemudian lagi contoh sahabat Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam memiliki keahlian di bidang perbendaharaan, takwil mimpi. Akhirnya beliau dipasrai suruh ngurus negara waktu itu, yaitu kerajaan Mesir. Ya. Kemudian Nabi Dawud yang terampil dalam hal industri, yaitu pembuatan baju besi. Dan masih banyak lagi nabi-nabi yang lain itu memiliki potensi-potensi dan sifat-sifat khusus yang itu sebenarnya adalah al-mauhibah, yaitu bakat. Ini